Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mukminin. Allah perbanyak bagi mereka musim-musim kebaikan, di mana Allah melipat gandakan banyak pahala padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan pula padanya banyak dosa dan kesalahan mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahun idza ijtunibatil kabair." Salat 5 waktu, tiap salat satu dengan salat berikutnya di setiap harinya, Jumat sampai Jumat berikutnya di setiap pekannya, bahkan Ramadan hingga Ramadan berikutnya di putaran setiap tahunnya. Masing-masing di antara itu menghapuskan dosa-dosa manusia selama dosa besar dijauhi oleh mereka. Oleh karena itu, bagi kita seorang muslim hendaknya tahu dan mempersiapkan diri ketika memasuki waktu yang mulia, bulan yang suci seperti Ramadan ini. Di Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, dia bangun malam itu, malam Lailatul Qadar, untuk sholat dan ibadah kepada Allah karena iman dan mengharap keutamaannya, terampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, mengimani itu perintah, kewajiban dari Allah yang dia taati, wahtisaban, dia berpuasa sebulan Ramadan karena mengharap fadilah dan keutamaannya. Berarti menjalani puasa seorang hamba dengan senang hati, tidak dengan terpaksa, tidak jenuh, tidak merasa berat, tidak merasa itu beban bagi dia, tapi dengan senang hati dia menjalani semua itu, mengharap keutamaan yang dijanjikan kepadanya. Kalau seperti itu puasanya, Rasul sebutkan terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Puasa Ramadan, siam Ramadan, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam kita ini, jarang diingat besarnya keutamaannya. Orang banyak terlalaikan darinya. Di Sunan Ibnu Majah, ketika Talha ibn Ubaidillah meriwayatkan 2 orang sahabat dari Bali, keislaman keduanya sama, namun yang satu lebih semangat dalam ibadahnya dibanding yang satunya. Kemudian yang lebih semangat ini ikut dalam perang, berjihad fisabilillah,
mempertaruhkan nyawanya demi membela agama Allah hingga dia terbunuh syahid di medan perang. Dan kita tahu keutamaan Nabi syahid, syuhada, jihad sendiri seperti yang Rasulullah sebutkan, puncak tertinggi bangunan Islam. Orang mempertaruhkan nyawanya bukan perkara gampang. Terbunuh yang ini di medan perang, sampai kemudian yang satunya masih hidup. Semalam Talha bin Ubaidillah mimpi, dan mimpi ini benar adanya karena dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Talha bercerita, aku berada di luar pintu surga, keluar utusan dari dalam surga, memerintahkan yang mati belakangan untuk masuk surga terlebih dahulu. Masuk surga terlebih dahulu itu jelas menunjukkan keutamaan lebih dibanding yang masuknya belakangan. Yang masuk surga terlebih dahulu justru yang meninggalnya belakangan. Lalu keluar utusan berikutnya dari dalam surga, memerintahkan yang mati syahid, mati di medan perang untuk masuk berikutnya. Lalu yang ketiga berkata kepadaku, kata Talha, adapun engkau belum masanya, karena beliau belum meninggal dunia. Paginya beliau ceritakan itu kepada para sahabat, semua terheran. Mereka sampaikan kemudian kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, apa yang kalian herankan? Kenapa kalian heran? Ya Rasulullah, yang ini lebih semangat, yang ini mati di medan perang. Bagaimana yang satunya malah masuk surga terlebih dahulu? Rasulullah jelaskan kepada mereka, bukankah yang mati belakangan masih hidup sehingga dia mendapati Ramadan dan dia puasa di tahun itu. Belum lagi sholatnya, karena dia masih hidup, dia masih sholat sekian rakaat dalam hidupnya. Mereka jawab, tentu ya Rasulullah, dia masih hidup. Maka Rasulullah katakan kepada mereka semua, ketahui oleh kalian, di antara keduanya jarak derajat seperti antara langit dan bumi. Yang mati belakangan, yang masih mendapati Ramadan dan dia puasa, dan dia sholat sekian sholat selama hidupnya, sepeninggal temannya yang mati syahid, jauh di atas. Bahkan Rasul sebutkan lebih jauh jarak di antara keduanya daripada jarak antara langit dan bumi. Tentu kita imani surga itu bertingkat-tingkat. Yang imannya dan amal solehnya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, dan kenikmatannya lebih besar sebagai balasan yang Allah berikan padanya. Yang mati belakangan, yang karena dia masih puasa Ramadan, derajatnya jauh lebih tinggi dari yang mati syahid. Bahkan jaraknya lebih jauh dibanding antara langit dan bumi. Puasa Ramadan, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah SAW sebutkan, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu tameng dan benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Layaknya tameng, seorang pejuang kalau di zaman dahulu, dia aman dari segala serangan musuhnya selama ada tameng yang melindungi dirinya, atau yang di dalam benteng aman, tidak akan tersentuh oleh musuhnya karena benteng itu kokoh tempat perlindungan. Begitulah puasa. Puasa seorang muslim adalah tameng sekaligus benteng yang kokoh baginya, melindungi dirinya dari api neraka. Puasa pula tentang fadilah dan keutamaannya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Abu Sa'id di Bukhari dan Muslim,
Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Seorang hamba yang puasa sehari di jalan Allah, artinya dengan penuh keikhlasan dia berpuasa. Sehari dia berpuasa, Allah jauhkan dirinya dari neraka selama 70 musim, 70 tahun perjalanan. Begitu jauhnya, begitu amannya dia dari neraka. Itu sehari dia puasa, Allah jauhkan dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Di riwayat lain dari hadits Abu Darda di Tabrani, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ardh. Sehari dia berpuasa, dengan sehari itu Allah jauhkan dia dari neraka seperti parit yang jauhnya seperti antara langit dan bumi. Itu sehari. Bagaimana kalau dia puasa 30 hari? Itu kalau 30 hari, berapa tahun seorang muslim hidup? Mulai dia mukallaf, anggap umur 14 atau 15 tahun, sampai mungkin dia datang ajalnya. Kalau 60 tahun, berarti dia 45 tahun berpuasa setiap bulannya. Sehari dia puasa, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun atau lebih jauh, seperti antara langit dan bumi. Begitu amannya puasa itu menyelamatkan diri seorang hamba dari api neraka. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, karena keutamaan yang begitu besar dari puasa ini, Abu Umamah, seorang sahabat yang mulia, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Nasai dan Ibnu Khuzaimah, beliau meminta langsung kepada Rasulullah SAW. Beliau sampaikan, wahai Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang dengannya itu berguna bagiku, atau di lafaz lain, sampaikan padaku amalan apa yang harus aku perbuat agar aku masuk surga. Itu yang beliau minta. Tentu amalan yang istimewa, amalan yang luar biasa, menyelamatkan beliau dari neraka, memasukkan beliau ke surga, dan langsung itu beliau minta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul jawab kepada Abu Umamah, alaika bis-shaum la adla lahu. Banyaklah kamu puasa, karena tidak ada amalan seperti puasa. Kembali pertanyaan sama diulang oleh Abu Umamah. Tunjukkan ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang mengantarkan aku ke surga. Kedua kalinya Rasul jawab kepadanya, puasalah kamu. Untuk ketiga kalinya Abu Umamah menyampaikan kembali ke Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang memasukkan aku ke surga. Tampak Abu Umamah menganggap puasa, insya Allah aku akan puasa ya Rasulullah. Tapi beliau menduga di sana ada yang lebih istimewa dari puasa, amalan yang lebih besar, lebih agung, lebih dicintai Allah, lebih akan memasukkan beliau ke surga. 3 kali diulang oleh Abu Umamah. 3 kali itu pula Rasul jawab kepadanya, puasalah, puasalah, puasalah. Tidak ada amalan yang seperti puasa. Begitu besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang tidak akan dihitung. Allah sebutkan di dalam ayat, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, yang dimaksud ayat orang yang bersabar adalah orang yang berpuasa. Karena puasa ibadah kesabaran. Kesabaran menahan syahwat, lapar, dahaga, dan seterusnya. Orang yang bersabar, yang berpuasa,
disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan, tidak digandakan 10 kali lipat, tidak pula 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang tahu, dan si hamba akan bangga dan senang saat di akhirat kelak melihat pahala puasanya begitu besar baginya. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Di bulan Ramadan, Bukhari Muslim, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling derma. Tapi paling dermanya Rasulullah SAW adalah saat di bulan Ramadan, di mana setiap malam Jibril alaihi salam turun menemui beliau bermudarasah Quran. Kata Ibnu Abbas, sungguh di bulan Ramadan, di setiap harinya Rasulullah SAW lebih derma dari angin yang bertiup. Makna lebih derma dari angin yang bertiup. Kalau sudah Ramadan, Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu kemudian beliau katakan tidak. Pasti beliau beri, dan banyak pemberian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Tirmidzi bahwa penyeru berkata, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang hendak berbuat baik, teruskan, majulah, lakukan, bersemangatlah. Dan wahai engkau yang hendak berbuat jelek, maksiat, tahan dirimu, tinggalkan kemaksiatan itu. Seorang hamba punya semangat lebih selama bulan Ramadan, manfaatkan itu untuk banyak-banyak berbuat baik, utamanya berbuat sedekah, berbagi, berinfak kepada yang lainnya. Hal itu karena keutamaan waktu. Allah mengistimewakan sebagian waktu lebih daripada waktu yang lain, dan itu hak Allah. Bukan kita manusia menganggap hari tertentu lebih istimewa dari hari yang lainnya. Kita tidak punya hak. Tidak ada beda hari yang satu dengan hari yang lain, sama, kecuali itu Allah yang bedakan. Hari itu, bulan itu lebih istimewa dibanding yang lainnya. Di Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, afdhalus shadaqah shadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Hal itu karena dengan sedekah, dengan berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain, kita banyak membantu kebutuhan mereka, terutama karena puasanya. Sedekah yang paling afdol adalah iftarus shaim, memberi buka bagi mereka yang berpuasa. Di Musnad Ahmad dan Nasai, man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, baginya pahala orang yang puasa itu tanpa terkurangi dari pahala dia. Sementara kita sendiri sedang puasa dan kita menyiapkan buka untuk saudara kita yang puasa, maka lebih banyak pahala itu didapati. Kita dapat pahala puasa kita sendiri. Kita juga mendapat pahala puasa dari saudara kita yang kita beri buka puasa kepadanya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, selama
makanan yang engkau berikan kepadanya ada di perutnya. Apapun kebaikan yang dia lakukan mengalir pahalanya kepadamu. Engkau beri dia makan dan minum sehingga dia kuat. Setelah itu dia sholat, pahala sholatnya mengalir ke kamu. Setelah itu dia baca Quran, banyak pahala bacaannya mengalir ke kamu. Dia melakukan ibadah ini, amalan soleh itu, selama itu dari kekuatan makanan yang kau berikan kepadanya, teruslah mengalir pahala itu kepadamu. Itu kalau satu orang. Bagaimana yang kalau kau beri makan buka 10 atau bahkan 100 orang, berlomba-lombalah untuk kita mendapat banyak pahala di bulan Ramadan ini. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedekah itu sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, was-sadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Kalau sedekah punya kekuatan seperti itu, menghapuskan dosa, memadamkan murka Allah. Puasa sendiri, kita ingat dia tameng dan pelindung seorang hamba dari murkanya, dari neraka. Jika ini digabungkan, hari itu kita puasa, hari itu pula kita bersedekah, berbagi dan berbuat baik kepada orang lain, maka semakin kuat harapan ibadah ini menghapuskan banyak dosa-dosa kita yang terkumpul sekian lama dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Tabrani diriwayatkan, tersebutkan dalam riwayat itu, fa'arullah min anfusikum khaira. Tunjukkan kebaikan itu pada Allah. Tunjukkan itu ada pada dirimu. Arti daripada tunjukkan kebaikan itu kepada Allah, bersemangatlah, berbuat baik, berlomba-lomba, penuh antusias, ingin merebut dan mendapati banyak pahala di sisinya. Tunjukkan itu kepada Allah. Ada kebaikan itu pada dirimu. Bersemangat dalam beribadah dan beramal soleh, memperbanyak ketaatan. Sekaligus tunjukkan kebaikan pula dengan kita semakin menjauh dari segala dosa dan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita memperbanyak ibadah dan amal saleh, berpuasa di tahun ini dengan penuh iman dan mengharap pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaba waj'alna Allahumma mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.